Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada. Marilah kita awali pelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari Bu Guru hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tidak malas untuk mengirimkan tugas yang telah diminta atau ditugaskan oleh Bu Guru ataupun Pak Guru. Oke, kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2. Ikuti terus, simak terus penjelasan materinya. Kali ini kita akan belajar tentang narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat antara lain: pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang keenam, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Perhatikan saat mewawancarai ya dengan narasumber. Ada daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Selanjutnya, pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan
Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditujukan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Selanjutnya, laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ayo lakukan praktik wawancara dengan salah seorang narasumber. Catatlah hasil wawancaramu dengan cara dalam laporan wawancara. Perhatikan juga di modulnya, ada di halaman 9 atau halaman 10 ya. Coba nanti dicek, yaitu hal-hal dalam sebuah laporan wawancara. Perhatikan di bagian bawah, ada 7 hal penting dalam sebuah laporan wawancara, yaitu latar belakang, 2. Tujuan, topik, waktu dan tempat, kemudian nama pewawancara dan narasumber, selanjutnya hasil wawancara, dan terakhir kesimpulan wawancara. Inilah 7 hal penting dalam sebuah laporan wawancara. Jadi, ketika kita sudah melakukan wawancara, sebaiknya kita membuat laporannya yang tersusun rapi berdasarkan urutan dari 7 hal tersebut, dari mulai latar belakang sampai pada kesimpulan wawancara. Berikut ini adalah contoh dari laporan wawancara. Nanti kalau kalian membuat laporan wawancara, disesuaikan dengan yang telah dilakukan atau sesuai tanggal waktu yang tepat atau yang disesuaikan dengan kalian melakukan wawancaranya. Yang pertama, latar belakang. Di sini berisi tentang hal atau latar belakang melakukan wawancara itu apa? Yaitu, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan pemeliharaan hewan atau tanaman di rumahnya. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu tetangga saya yang rumahnya tidak begitu jauh dari daerah tempat tinggal saya. Yang kedua, tujuan. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi tentang cara pemeliharaan hewan atau tanaman. Yang ketiga, topik wawancara. Topiknya adalah peduli terhadap makhluk hidup. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016 di rumah Bu Yuni. Nanti anak-anak sesuaikan dengan waktu dan tempat wawancaranya ya. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber ini juga disesuaikan. Yang keenam, hasil wawancara juga disesuaikan. Kemudian kesimpulan dari wawancara juga disesuaikan dengan yang telah kalian lakukan. Ya, jadi semua hal yang dilakukan atau dibuat dalam laporan wawancaranya harus sesuai dengan keadaan atau hasil dari pelaksanaan wawancara yang kalian lakukan, baik itu latar belakang, tempat, waktu, nama narasumber, kemudian hasil wawancara, sampai dengan yang terakhir yaitu kesimpulan dari
hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Kemudian di halaman berikutnya juga sudah dijelaskan atau disebutkan adanya tentang kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan standar kaidah tata bahasa Indonesia. Kosakata baku dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Berikut adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, di sini kalian bisa bedakan antara huruf per huruf dari kata baku dan kata tidak baku. Oke, sampai sini penjelasan materi dari kelas 4, tema 3, subtema 2. Selanjutnya nanti tunggu lagi penjelasan materi berikutnya. Agar kalian tidak ketinggalan infonya, maka subscribe, like, dan komen jangan sampai lupa. Oke, selamat belajar dari rumah. Semoga tetap semangat, bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang telah Bu Guru sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi atau japri ke Bu Guru, akan segera Bu Guru jawab. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.